Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sefanya. Saya adalah mahasiswa BINUS Online jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan terkait Project Based Learning Karakter untuk mata kuliah Pancasila dengan judul Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Inklusif untuk Indonesia Emas, terkait dengan SDG nomor 4, yakni pendidikan berkualitas. Untuk materi saya hari ini ada latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan refleksi pribadi. Untuk latar belakang masalah ini sendiri terkait pendidikan, eh, pendidikan berkualitas adalah fondasi utama untuk sumber daya manusia yang unggul dan adaptif, serta merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 4 yang seperti sudah saya sebutkan tadi, yaitu menekankan pendidikan inklusif, merata, bermutu tinggi, dan kesempatan belajar sepanjang hayat. Pendidikan juga tidak menghasilkan lulusan dengan kompetensi teknis, tapi juga kemampuan berpikir kritis, analitis, dan penyelesaian masalah kompleks. Pada studi akuntansi sendiri, pendidikan berkualitas menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi, dinamika regulasi, dan tuntutan di dunia usaha. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan berkualitas secara merata. Ini bisa terlihat ya dari ketimpangan akses dan kualitas antara wilayah yang ada di Jawa dan di luar Jawa, terus adanya klasterisasi mutu pendidikan di Jawa, yang mana hal ini akan berdampak pada proses pembelajaran dan kualitas lulusan yang tercermin dari skor PISA atau pelajar Indonesia yang masih di bawah rata-rata negara maju. Teknologi juga berperan seperti platform pembelajaran daring dan MOOC, terus memiliki potensi untuk mengatasi tantangan ini dengan memperluas akses materi pembelajaran yang berkualitas dan memungkinkan model pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif. Untuk rumusan masalah pada laporan ini atau pada proyek ini ada beberapa, yaitu yang pertama, bagaimana definisi dan karakteristik pendidikan berkualitas dalam konteks studi akuntansi. Yang kedua, apa saja sih indikator utama yang mencerminkan kualitas pendidikan akuntansi dari aspek input, proses, dan outputnya. Selanjutnya, bagaimana ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di antara wilayah Jawa Timur atau di wilayah Jawa dan di luar Jawa yang mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil lulusan di bidang akuntansi. Selanjutnya, sejauh mana sih pemanfaat teknologi untuk pembelajaran daring dan platform MOOC dapat mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan akuntansi? Selanjutnya ada apa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kualitas dan relevansi pendidikan akuntansi di Indonesia agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Pada proyek ini ada hasil temuan di lapangan. Kami melakukan observasi langsung di SDN Karangpatihan, ada di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 18 April 2025, yang mana kami menemukan kondisinya yang sangat memprihatinkan, di mana sekolah tersebut mengalami keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Lalu untuk meja dan kursi sendiri sebagian besar itu sudah rusak dan sudah tidak layak pakai gitu. Lalu sekolah ini juga minim sekali untuk perangkat teknologi seperti laptop atau notebook untuk pembelajaran digital. Selain itu juga kondisi fisik bangunan sekolah ini juga sangat memprihatinkan. Ada beberapa ruang kelas yang hampir roboh dan tidak layak digunakan, yang mana itu juga akan menimbulkan risiko keselamatan bagi siswa dan guru yang ada di sekolah tersebut. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan pakar pendidikan yang menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, serta adanya juga ketimpangan dalam satu wilayah yang disebabkan oleh keterbatasan akses infrastruktur dan tenaga pengajar yang berkualitas. Lalu juga pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga belum optimal,
khususnya ada di daerah-daerah desa atau yang daerah-daerah tertinggal, sehingga menghambat akses pendidikan yang berkualitas. Untuk solusi yang bisa kami tawarkan dari proyek kami adalah, yaitu yang pertama pasti memperbaiki sarana dan prasarana, memenuhi kebutuhan untuk meja dan kursi tadi yang seperti saya bilang sudah tidak layak digunakan, lalu perbaikan ruang kelas yang tadi atapnya hampir roboh, seperti itu. Lalu memenuhi juga kebutuhan laptop atau pemenuhan kebutuhan teknologi yang lainnya, itu untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. Selain itu, kami juga menawarkan pengembangan program inklusif, yang mana ini untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta untuk menyusun program pendidikan yang merata dan inklusif, termasuk program beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi dan pelatihan-pelatihan juga untuk guru-gurunya. Selain itu, bisa juga dengan membentuk komunitas relawan mahasiswa untuk melakukan pendampingan belajar di daerah tertinggal, di mana mahasiswa sendiri sekarang sudah ada program PKL atau untuk mahasiswa pendidikan ada, untuk magang juga ya, gitu. Selain itu juga ada pemanfaatan teknologi, yaitu memperkenalkan platform pembelajaran daring atau MOOC dengan modul offline untuk daerah dengan minim internet, lalu mengadakan pelatihan untuk guru dan siswa dalam menggunakan internet, menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang interaktif, serta meningkatkan keterampilan siswa dalam menghadapi era digital. Untuk refleksi pribadi sendiri melalui observasi di SD Karangpatihan tersebut, kami merasa prihatin ya, terutama di wilayah tersebut karena fasilitasnya sangat-sangat tidak memadai dan memiliki keterbatasan, bahkan banyak yang tidak layak, gitu. Lalu situasi ini juga menegaskan bahwa perjuangan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai dengan SDG poin 4 masih memerlukan kinerja yang keras dan memerlukan perhatian yang banyak dari masyarakat, pemerintah, dan sektor-sektor lainnya. Sebagai, mahasiswa, kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat, penggalangan dana, kolaborasi dengan lembaga sosial, atau menyerahkan kebutuhan sekolah kepada pihak yang berwenang. Karena dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, itu sangat mempengaruhi siswa untuk berprestasi juga. Refleksi ini juga menjadi motivasi kami untuk lebih serius menuntut ilmu dan bertindak mendukung transformasi pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.